Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairusafa Muharani dengan NPM 21082602228 kelas B angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mind map guna untuk tugas blok endokrin yang berjudul komplikasi akut pada diabetes. Nah, seperti yang kita tahu, diabetes mellitus itu merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemi akibat daripada resistensi insulin absolut maupun relatif. Nah, untuk komplikasi akut diabetes yang pertama itu adalah KAD atau ketoasidosis diabetikum. Ketoasidosis diabetikum ini merupakan komplikasi akut pada DM tipe 1. Nah, jadi dia ini itu biasanya pasien datang dengan shock ya, tekanan darah di bawah 90/60, akral netraba dingin, lalu eh, untuk simptomnya itu biasanya adanya pernafasan dalam ataupun kusmaul, terus pernafasannya bau keton ataupun buah-buahan segar, lalu untuk pada saat pemeriksaan laboratorium itu kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah didapati hiperglikemia itu lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu bisa juga kita lakukan pemeriksaan anion gap asidosis itu biasa didapati lebih dari 12. Lalu pada saat kita lakukan pemeriksaan urin itu didapati keton urinnya positif dan serum ketonnya positif. Untuk pemeriksaan pH biasanya didapati kurang dari 7,5 ataupun asidosis. Pada saat kita lakukan pemeriksaan bikarbonat didapati kurang dari 15 mol per liter. Nah, KAD ini sendiri terdapat faktor pencetusnya. Yang pertama itu ada dosis insulin yang tidak sesuai atau karena kelalaian. Bisa juga karena obat-obatan steroid, pentamidin, diuretik, dosis tinggi, obat simpatomimetik. Nah, untuk tata laksana daripada ketoasidosis diabetikum ini, itu pertama kita bisa lakukan rehidrasi menggunakan NaCl 0,9%. Biasanya di sini kita lakukan 1-2 liter, habis dalam 30-60 menit. Lalu bisa juga kita berikan insulin ya untuk memperbaiki hiperglikemia, kita berikan insulin 0,1 per kilogram berat badan. Lalu kita koreksi elektrolitnya. Nah, untuk ketoasidosis diabetikum ini target metaboliknya itu adalah kalau bisa keton darahnya itu lebih dari 13 MEq per liter, lalu venus bikarbonatnya itu lebih dari 22 mol, lalu harus kita pertahankan KCl-nya itu 4-5 mol per liter. Biasanya KAD ini terjadi pada anak-anak dan terjadi pasiennya itu penurunan kesadaran. Lalu kita lanjut ke komplikasi akut diabetes yang kedua itu adalah hiperosmolaritas non-ketotik. Nah, untuk HONG ini, kalau tadi yang KAD itu dia DM tipe 1, kalau HONG ini dia merupakan komplikasi DM tipe 2. Nah, pada HONG ini nanti kita dapati pasiennya sama, masih shock juga, tekanan darah di bawah 90/60, terus akralnya teraba dingin, lalu untuk HONG ini biasanya kita dapati ekstrim hiperglikemi. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan gula darah, itu didapati lebih dari 600 mg per desiliter. Lalu seperti namanya hiperosmolaritas, didapati pula pada saat kita lakukan pemeriksaan osmolar itu didapati lebih dari 322 osmoliter per kilogram berat badan H2O. Lalu didapati pH-nya itu lebih dari 7,3, ya bisa basa ataupun normal. Bikarbonatnya itu lebih dari 15 mol.
Dan seperti yang saya bilang tadi, adanya penurunan kesadaran. Nah, tanda-tanda khas lainnya pada Hong ini adanya dehidrasi. Jadi nanti kulitnya kering, si artinya baliknya lambat. Nah, untuk eh, tata laksana daripada Hong ini hampir sama seperti eh, KAD. Yang pertama itu kita lakukan rehidrasi ya menggunakan NaCl 0,9%. Kita berikan 1 sampai 2 liter habis 30 sampai 60 menit. Lalu kita berikan insulin 0,1 per kilogram berat badan. Lalu kita koreksi pula elektrolit kalau misalnya adanya gangguan pada elektrolit. Nah, untuk target terapi pada hiperosmolaritas non-ketotik ini yang pertama adalah kita normalkan osmolaritasnya, lalu kita perbaiki cairan dan elektrolitnya, dan kita normalkan glukosa darah, serta kita cegah terjadinya trombosis ya, dan ulkus di kaki. Jadi kita berikan warfarin ataupun heparin. Lalu yang terakhir ini merupakan hipoglikemi. Ya, hipoglikemi ini merupakan glukosa darah rendah yang abnormal, yang memicu gejala simpatik dan gejala disfungsi daripada central nervous system. Jadi nanti pasien itu datang dengan shock, terus disertai dengan gejala disfungsi CNS atau central nervous system seperti kejang, tremor, dan trauma. Nah, biasanya pada hipoglikemi ini faktor risikonya adalah DM tipe 1 dengan pengobatan jangka panjang, lalu adanya riwayat hipoglikemi terdahulu. Untuk etiologi atau penyebabnya itu biasanya dosis insulinnya tidak sesuai. Lalu lupa makan sebelum konsumsi obat DM atau insulin. Untuk diagnosis ini kita ada namanya trias Whipple. Jadi trias Whipple ini merupakan gejala apa? Khas daripada hipoglikemik. Yang pertama itu tadi ya gejala hipoglikemik, ada tremor, ada kejang, ada koma, terus gula darahnya itu dia pada pria di bawah 50, pada wanita itu di bawah 40. Lalu perbaikan klinis setelah kita berikan gula. Nah, ini untuk tata laksananya. Untuk yang mild to moderate itu kita berikan karbohidrat oral ya 15 gram. Lalu kita tes ulang gula darahnya dalam 15 menit. Untuk hipoglikemi berat tapi sadar, jadi pasiennya sadar, tidak ada penurunan kesadaran, itu kita berikan 20 gram karbohidrat oral. Nah, untuk hipoglikemi berat tapi dia terjadi penurunan kesadaran, itu kita berikan 1 mg glukagon subkutan atau intramuskular atau 20 sampai 50 cc di 50 ya ataupun 10 sampai 25 gram glukosa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.